Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Ayu pada mata pelajaran IPA. Pada video kali ini, kita masih akan membahas tentang gerak pada benda. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep gerak, jarak, dan perpindahan. Sedangkan untuk video kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Pasti pada penasaran kan apa sih GLB dan GLBB itu? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, yang pertama kali kita akan bahas adalah GLB. GLB merupakan kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Apa sih GLB itu? GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap dalam selang waktu tertentu. Maksudnya, sebuah benda yang bergerak akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Misal, ada sebuah mobil yang bergerak melaju dengan kecepatan 5 meter per sekon. Itu artinya setiap 1 detik mobil tersebut menempuh jarak 5 meter. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, pada detik pertama mobil ini melaju menempuh jarak 5 meter. Kemudian pada detik kedua menempuh jarak 5 meter. Dan seterusnya. Secara matematis, rumus GLB adalah ST sama dengan S0 ditambah V dikali T. Atau bisa juga kita hitung dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Di mana ST adalah jarak akhir satuannya meter, S0 adalah jarak awal satuannya meter, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada beberapa grafik GLB. Yang pertama yaitu grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Ini artinya selama benda bergerak, jarak tempuh benda sebanding dengan waktu yang diperlukan. Nah, berikutnya ada juga grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Ini artinya selama benda bergerak, kecepatannya tetap atau konstan. Oke, lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas tentang GLB, sekarang kita akan membahas tentang GLBB. GLBB merupakan kepanjangan dari gerak lurus berubah peraturan. Apa sih GLBB itu? GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah mobil yang bergerak secara GLBB. Kalian perhatikan di situ dari 0 sekon, setengah sekon, sampai 2 sekon. Mobil tersebut menempuh jarak yang berbeda-beda. Nah, ini artinya mobil tersebut sedang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana rasanya saat kalian bersepeda di jalanan yang menanjak. Ya, betul. Gerak sepeda kalian akan melambat karena di jalanan menanjak, sepeda akan semakin berat untuk dikayuh. Berbeda saat kita bersepeda di jalanan yang menurun. Nah, gerak sepeda kita akan semakin cepat. Dari peristiwa tadi, dapat kita simpulkan bahwa GLBB dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, ada GLBB dipercepat. Ini terjadi jika kecepatan benda tersebut bertambah secara teratur. Nah,
Perubahan kecepatannya disebut dengan percepatan. Contohnya, saat kita mengendarai sepeda di jalanan yang menurun tadi. Contoh yang lain bisa kita lihat pada buah yang jatuh dari pohon. Kemudian, kereta api yang mulai berjalan dari stasiun. Berikutnya yang kedua adalah GLBB diperlambat. Nah, ini terjadi jika kecepatan benda berkurang secara teratur. Perubahan kecepatannya disebut dengan perlambatan. Contohnya, saat kita mengendarai sepeda di jalanan yang menanjak tadi. Contoh yang lain bisa kita lihat saat kita melempar benda ke atas. Kemudian, kereta api yang akan berhenti di stasiun. Nah, untuk menghitung percepatan atau perlambatan, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T, di mana A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, V0 adalah kecepatan mula-mula satuannya meter per sekon, Vt sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Berikutnya adalah grafik-grafik GLBB. Yang pertama ada grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Ini adalah untuk GLBB dipercepat sehingga garisnya naik. Sedangkan yang ini adalah untuk GLBB diperlambat sehingga garisnya turun. Kemudian yang berikutnya adalah grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Nah, untuk GLBB dipercepat karena percepatannya bernilai positif sehingga kurvanya terbuka ke atas. Sedangkan untuk GLBB diperlambat karena percepatannya bernilai negatif sehingga kurvanya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya ini ada grafik percepatan terhadap waktu. Pada GLBB, percepatannya konstan sehingga grafiknya seperti ini. Secara matematis, GLBB dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, atau S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2, atau Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali A kali S, atau S sama dengan V0 ditambah Vt dibagi 2 kali T, di mana Vt adalah kecepatan akhir satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T sama dengan selang waktu satuannya sekon, dan S adalah jarak tempuh satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian bus tersebut dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nah, di sini yang diketahui ada V0. V0-nya sama dengan 36 km per jam. Ini harus diubah dulu satuannya menjadi meter per sekon. 36 km diubah menjadi meter, hasilnya 36.000 meter. Sedangkan 1 jam diubah menjadi sekon, hasilnya adalah 3.600 sekon. Sehingga 36.000 meter dibagi 3.600 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya yang diketahui ada X0-nya. X0-nya sama dengan 0.
Kemudian ada percepatannya atau A-nya. A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Dan T-nya diketahui ada 5 sekon. Nah, di sini pada soal yang ditanyakan ada 2. Yang pertama adalah kecepatan bus, dan yang kedua adalah jarak yang ditempuh oleh bus. Ya, kita hitung satu-satu ya. Pertama yang kita hitung adalah kecepatan busnya. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya tadi 10 ditambah A-nya 2 dikali T-nya 5. Maka 10 ditambah 2 kali 5, 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Maka 10 ditambah 10 sama dengan 20 meter per sekon. Berikutnya yang kita hitung adalah jarak yang ditempuh oleh bus. Kita bisa menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dimana X0-nya tadi 0 ditambah V0-nya 10 kali T-nya 5 ditambah setengah kali A-nya 2 dan dikali T pangkat 2, T-nya tadi 5, maka 5 pangkat 2. Nah, setelah dihitung, hasil yang didapat adalah 75 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh bus adalah 75 meter. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sejauh ini paham kan? Baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi yang sudah tadi Bu Ayu sampaikan, coba sekarang kerjakan latihan soal berikut ini. Jangan lupa soalnya kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian kerjakan, dan hasil kerja kalian foto dan kirimkan melalui Google Form yang sudah Bu Ayu share di WA grup kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.